Nah, bayangkan startnya ayat itu suruh nikah dua loh. Berarti Allah tuh ngerti sekali bahwa kita tuh butuh dua sebenarnya, butuh tiga, butuh empat. Oh, Nabi, saya udah nikah satu nih, kok belum kaya? Nikah lagi ya, nikah lagi. Iya. Aduh. Niscaya kamu akan kaya. Belum kaya, miskin. Belum kaya. Nikah dua belum kaya lagi nih Mas Ansar ya. Datang ke Nabi udah dua nih Nabi belum kaya, nikah lagi kata Nabi. Ya. Nah, malah dengan poligami nanti dia amburadul kehidupan rumah tangganya itu jangan. Ya. Assalamualaikum Zat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ta. Ya, gimana kabar Zat? Alhamdulillah khair, barakallah khair. Ya. Keluarganya juga sehat Ustaz ya? Alhamdulillah keluarga besar nih sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Ranggeo Ustaz ya. Ya. Jadi begini Ustaz. Ya. Ana kalau dengar Ustadz ceramah itu masalah poligami itu Ustadz, itu suara Ustadznya itu tegas sekali Ustadz, lantang sekali suaranya itu. Apa memang orang yang poligami itu mengamalkan poligami itu Ustadz, memang harus ada sifat tegas, harus mengambil keputusan berani gitu atau bagaimana Ustadz? Soalnya banyak yang ingin poligami tapi takut diceraikan oleh istrinya Ustaz. Gimana itu Ustaz? Iya. Memang masalah poligami ini intinya sebenarnya keberanian ya. Jadi bahkan bahasanya saya sih mungkin nekat gitu. Kalau dipertimbangkan, kemudian kalau mungkin dipikirkan dampaknya, kayaknya terlalu berat, apalagi pada zaman sekarang. Ya, maka dengan berani dan nekat bismillah karena itu syariat dijalanin aja gitu. Oh, harus nekat juga itu. Siap. Oh iya Ustaz. Tapi misalnya begini Ustaz. Bahwa untuk mengamalkan yang namanya poligami itu Ustaz. Emangnya apa saja sih yang memang harus kita persiapkan Ustaz untuk masalah poligami ini Ustaz? Ya, karena memang poligami ini termasuk syariat yang sangat berat untuk dijalankan ya. Mungkin awalnya enak sih, tapi nanti dalam pertengahan, apalagi waktu yang panjang. Yang paling pertama yang perlu dipersiapkan menurut pengalaman saya sendiri, yaitu mental. Kesiapan mental gitu. Bukan materi sebenarnya. Jadi kesiapan mental kita, bagaimana menghadapi istri pertama, bagaimana menghadapi keluarganya istri pertama, ini yang paling berat. Adapun calon istri kedua atau istri kedua itu pengalaman saya jauh lebih mudah gitu. Karena mereka udah siap menjadi yang kedua atau udah ngerti lah kalau mereka menikah dengan suami orang. Terus sih kesiapan mental juga, omongan masyarakat gitu ya. Cibiran orang, apalagi zaman sekarang ini kan poligami dianggap sebuah momok begitu. Betul Ustaz. Jadi malah kita berusaha memperlihatkan kepada umat atau dakwah bil hal, sebenarnya poligami itu baik-baik saja, bukan hal yang menakutkan kalau dijalankan dengan baik. Tapi yang kedua juga memang yang harus dipersiapkan adalah selain mental, memang kecukupan materi yang mendasar lah gitu. Enggak sih berlebihan materi. Nah, paling tidak istri pertama udah ada tempat tinggal, kemudian udah ada kejelasan sumber keuangan untuk kebutuhan mereka. Ya enggak sih terlalu mewah, tapi kesiapan materi yang saya maksud adalah kesiapan materi dasar gitu. Kebutuhan buat makan, minum, dan lain-lain. Itu aja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga saya tambahin, kita memang harus tahu tentang petunjuk-petunjuk Allah, ya, contoh-contoh Rasulullah, bagaimana penjelasan para ulama. Jadi ilmu gitu. Jadi pengetahuan kita nanti ketika poligami itu, ketika ada masalah begini, jalan keluarnya begini. Jadi ada 3 ini yang perlu dipersiapkan. Yang paling penting sebenarnya mental. Itu yang paling penting mental. Nah, yang kedua itu baru materi secukupnya.
Kalau nol materi juga jangan. Kasihan wanita itu kan butuh duit gitu, butuh materi. Nah, yang ketiga memang pengetahuan bagaimana nanti ketika menghadapi prahara poligami itu kita udah siap dan tahu ilmunya. Begitu Mas Ihsan. Saya bisa minum ya? Oh, Ustaz. Ya, luar biasa. Ya. Biasa. Halo. Siap-siap mental saya, mental. Insyaallah. Ya, Masya Allah. Iya. Nah, Nabi dulu istrinya apa Ustaz Nabi dulu? Yang saya baca dari seluruh sirah kitab-kitab yang mungkin dari para ulama dulu sampai ulama kontemporer, saya ngambil kesimpulan aja ya. Iya, Ustaz. Istri asli yang Nabi nikah itu 15. 15 aslinya ya. Itu dari Abdullah bin Abbas menjelaskan. Dan tidak digauli 2 orang. 13 orang aja yang Nabi SAW gauli. Tapi Nabi hidup di sekitarnya itu 11 orang. Karena udah meninggal Khadijah kan. Dan pada saat Rasulullah meninggal, Nabi meninggalkan 9 istri yang masih hidup. Itu penjelasannya. Cuma ini kekhususan buat Rasulullah, untuk kita nggak boleh. Jangan-jangan antum di sini langsung. Iya, enggak boleh. Tapi iya, enggak boleh Zat. Tapi kalau ada apa itu? Ada surah apa ada di Al-Qur'an itu Zat. Karena mungkin Ustaz bisa nanti yang perintahkan kita itu untuk menikahi 1, 2 dan sampai 4 istri Ustaz. Benar. Apakah di situ kita diperintahkan untuk wajib atau gimana Ustaz? Setengah-setengah. Gimana? Iya. Ini juga jadi apa? Jadi dalil juga bagi teman-teman untuk kemudian jadi apa namanya? Dalil. Iya. Alasan. Iya. Ini wajib ini. Ya, sehingga bicara poligami itu jadi apa namanya? Jadi makanan sehari-hari gitu. Ya. Benar sekali. Jadi salah satu ayat yang paling dibenci oleh wanita mungkin ya, dan paling disukai oleh kita laki-laki begitu. Itu Quran surat An-Nisa ayat yang ketiga. Oh, surat An-Nisa ayat saya yang bacakan ketiga. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Hendaklah kamu menikahi wanita yang kamu mampu untuk mengurusnya, yaitu 2. Langsung disuruh 2 ini Mas. Iya. Iya. Kemudian kalau lebih mampu lagi 3, kalau lebih mampu lagi 4. Nah, ayat ini hanya membatasi 4. Nah, tapi ada akhir ayatnya. Akhir ayat ini menjadi warning buat kita. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau Anda memperkirakan bahwa Anda nggak mampu berlaku adil, ya, maka 1 aja itu lebih baik, atau hanya memiliki budak, au ma malakat aymanakum, dzalika adna ala ta'ulu. Kalau nggak punya kemampuan begitu ya, ngurus istri 1 aja bawelnya minta ampun ya. Iya. Daripada menyelamatkan janda tapi menjandakan istri gitu ya. Ini parah kan. Maka Al-Quran jelasin kalau memang Anda nggak mampu untuk ngurus istri-istri yang banyak tadi, maka 1 itu lebih ringan gitu. Saya tambahin dikit bahwa hukum poligami itu sebenarnya nggak wajib. Nggak wajib. Jadi nggak ada ulama yang mewajibkan hukum poligami, nggak ada. Hukum asalnya itu boleh. Tapi syariat ya, Iya, syariat. Hukum asalnya boleh, dan wanita nggak boleh menentang syariat Allah gitu. Wanita nggak boleh menentang syariat Allah. Walaupun mungkin poligami ini dianggap momok, nggak baik, nggak bener, itu kan pelaku poligami yang salah. Kalau dia pelaku itu menjalankan sesuai dengan aturan syariatnya Allah, itu fine saja. Di hukum poligami itu hukum aslinya boleh. Boleh. Nah, tapi boleh ini bisa berubah dalam hukum fikih itu. Dia mungkin menjadi wajib, sama dengan hukum asli nikah pertama. Nikah pertama itu hukum wajibnya hanya boleh. Tapi bisa menjadi wajib poligami ini apabila istrinya mungkin mandul, dia mau punya anak, kemudian dia udah ada pelakor yang mendekatinya, daripada mereka berzina, yang mendingan mereka disahkan gitu. Maksudnya nikahin aja jadi istri kedua. Itu akan menjadi wajib kalau suasananya memang
benar-benar dikhawatirkan dia jatuh dalam zina. Iya. Bisa jadi hukumnya juga berubah menjadi haram. Mau istri pertama aja dia impoten, nggak mampu menyelesaikan di ranjang begitu ya. Kemudian ngasih belanja aja enggak. Jadi dia nggak boleh poligami. Bisa jadi juga sunnah. Ya, kasihan nyelamatin wanita-wanita yang jumlahnya kan lebih banyak dari laki-laki sekarang kan. Iya, statistik darah statistiknya. Iya, kasihan kan wanita nanti nggak ada dapat jatah nanti. Senjatanya laki-laki. Nah, itu sunnah di situnya kan. Nah, ya. Nah, begitu hukumnya mas. Iya. Ya, Semangat ayatnya sekali Ustaz. Iya. Poligami itu. Iya. Wena tenan poligami mas. Nah, maksudnya begini Ustaz. Kayak tadi kan Ustaznya sangat semangat ngejelasin soal poligami ini Ustaz. Artinya ini menandakan bahwa yang dirasakan oleh Ustaz ini enak itu poligami. Alhamdulillah. Enaknya di mana itu Ustaz? Oh ya, sekali. Ya, tentunya syariat Allah itu Iya, ngerti Masya tentang kebutuhan kita. Bayangkan startnya ayat itu suruh nikah dua loh. Berarti Allah tuh ngerti sekali bahwa kita tuh butuh dua sebenarnya, butuh tiga, butuh empat. Contohnya yang satu lagi haid gitu ya. Kalau antum yang punya istri satu kan akhirnya antum ya puasa kan, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita masih ada ban serepnya gitu. Kemudian ada juga yang berkata begini, wah sama aja, paling rasanya gitu-gitu doang. Nggak sama. Saya pernah ngasih tahu teman saya, nggak sama. Wong roti itu beda antara roti yang satu dengan roti yang lain tuh rasanya beda mas. Apa gini Ustaz? Apa perlu nggak ada izin dari istri pertama untuk kita itu Radikal aja. untuk kita berpoligami itu Ustaz? Atau memang tidak ada sama sekali izin gitu, langsung amalkan aja poligami gitu. Bagus. Gimana itu Ustaz? Ada penjelasan Ustadz Abdul Somad tuh yang paling rinci dan bagus ya. Iya, Ustaz. Tapi saya ulangi lagi bahwa secara syariat Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW itu nggak ada izin. Hukum Islam aslinya nggak ada izin. Oh, nggak ada izin. Nggak ada izin dari istri pertama. Dan itu sah. Radikal sekali. Ustaz. Ya memang itu hukum aslinya gitu. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah dulu. Ketika Rasulullah itu nikah dengan istri-istrinya yang lain itu nggak sepengetahuan Aisyah. Ya, nggak sepengetahuan istri-istrinya udah dinikahi. Jadi kaget aja gitu, udah tambah lagi nih temennya gitu. Iya. Tapi kalau di dalam kompilasi hukum Islam yang dipakai oleh Indonesia di KUA, Iya, Ustaz. itu Indonesia memakai aturan harus izin. Harus izin. Makanya kan para ASN, Iya. aparatur negara itu dia akan kena pelanggaran kalau nggak ada surat izin dari istrinya. Istri pertama. Nah, kemudian KUA juga dia tidak akan mengeluarkan surat nikah kalau tidak ada izin istri pertama. Oh iya. Jadi kalau hukum Islam kita mau nikah tanpa buka buku surat nikah itu sah, fine aja. Tapi kalau Anda bicara tentang nanti dapat buku nikah dari KUA, itu harus ada izin istri pertama. Oh, harus ada izin pertama. Nah, itu kalau di dalam hukum yang dipakai oleh teman-teman di Departemen Agama. Dan itu sah. Nikah kedua tanpa izin dan sepengetahuan itu sah. Cuma saya ingin nambah begini ya. Iya. Yang menjadi dilema nanti kalau nggak sepengetahuan dan nggak ada komunikasi yang baik dengan istri pertama itu wah kasihan pelaku poligami itu. Nanti hidupnya itu benar-benar dalam keadaan tegang, amburadul, kelahi ya. Gitu dia mau sembunyi-sembunyi ke istri yang baru, nanti dikejar. Ya seperti itu dan nggak bagus. Maka saya lebih menganjurkan kita cari jalan tengah, didiskusikan dulu dan diberitahukan dengan baik-baik. Dan itu masuk dalam adab. Iya, Ustaz. Memang apa ya, bicara izin ini ya, Pak Ustadz ya, bicara izin dari istri pertama itu Ustaz. Sepertinya hal ini hal yang sangat mustahil guys ya. Dikasih izin oleh istri pertama Ustaz. Tapi ngomong-ngomong Ustadz, supaya juga yang lain juga tahu gitu Ustadz, kira-kira Ustadz kan sudah poligami nih Ustadz. Nah, sudah senior lah gitu. Ya, hampir 16 tahun saya menjalani poligami. Lanjut ya. Iya. Ya mudah-mudahan atas izin Allah, mohon doanya. Amin.
Nah, kira-kira misalnya begini, Ustaz. Kira-kira pertimbangan istri kita, istri pertama Ustaz itu untuk untuk menerima di poligami nih Ustaz, di tahadud ini. 99% nggak terima kan ya kalau izin. Iya Ustaz. Kira-kira apa? Tapi alhamdulillah secara perasaan saya mempelajari istri saya ini memang kayaknya ya pasti tersakiti. Ya itu. Secara perasaan, apalagi saya adalah anak dari orang tua yang melakukan poligami, dan saya melihat ibu saya juga dulu tersakiti. Cuma alhamdulillah orang yang paham agama, taat agama, jadi alhamdulillah ya Allah, saya memuji Allah dan mengapresiasi istri pertama saya ini. Memang dia izinkan, dan dia dia semacam memberikan mempersilakan gitu saya nikah lagi. Iya. Penyebabnya karena istri saya yang pertama ini orang yang paham agama dan tunduk dengan aturan agama. Ini dia paham agama, kemudian tunduk dengan aturan agama. Kan dia akan mengharapkan pahala di sisi Allah. Dan yang kedua, saya sebelum poligami udah bicara lama. Jadi hampir 3 tahun saya diskusi. Oh, 3 tahun. Iya, lama. Dan saya udah ngeker-ngeker gitu, udah bidik-bidik, Dek saya suka yang sana deh gitu ya. Oh iya Mas, kalau suka yang sana saya ajak ngobrol dulu, kayaknya kasihan Mas, nanti Mas nggak mampu untuk menjalani, dia kayaknya sama-sama keras gitu. Akhirnya saya nggak jadi gitu. Saya ngeker lagi gimana, itu di gimana deh gitu. Ini this is the real, ini nyata dalam kehidupan saya. Nah, terus dia bilang, oh ya kayaknya kurang cocok Mas. Nah qadarullah, istri yang kedua yang udah saya nikahi 15 tahun lebih yang lalu, yaitu ketika istri yang pertama saya ngobrol. Dan itu cocok, dan dia bilang yang ini cocok Mas, ayo jalan, ayo Mas poligami begitu. Wah keren banget itu. Sampai saya diantar itu di Mataram. Iya diantar. Iya, dan akad nikah itu depan istri pertama. Masya Allah. Semangat nih. Tapi jangan ditiru kecuali ahlinya. Bisa jadi pingsan masuk rumah sakit nanti. Iya. Sakit ketika laki-laki ngomong poligami perempuan itu sakit. Iya. Jolim rasanya. Sebenarnya menyakiti kan? Ya oke. Sebenarnya saya ingin memberikan masukan kepada teman-teman, jangan diomongin terus poligami itu, jangan seakan-akan itu menjadi sebuah momok menekan perasaan wanita gitu ya. Ya udah, jangan nanti saya poligami nanti gitu, jangan. Jadi kalau mendingan sedikit bicara tapi actionnya jelas gitu, daripada ngomong-ngomong terus gitu sejak dulu ngomong poligami sampai sekarang nggak poligami gitu. Memang yang nggak paling disukai oleh wanita itu kita bicara poligami di depan istri pertama, atau kita bicara wanita lain di depan kekasih kita, itu jangan. Kalaupun mau bicara itu bicara seperti yang saya ajak bicara istri itu, Dek gimana kalau adek melahirkan, kan nifasnya 40 hari. Ya tahu sendiri Mas ini masih segar gitu kan. Jadi nanti saya kayaknya nggak kuat tidur pistol gitu kan. Akhirnya dia maksudnya bicaranya begitu, jangan bicara saya mau poligami nanti kamu kok cerewet, saya akan cari wanita yang jangan. Ya. Oke. Lanjut Mas. Ada rayuan. Iya nih. Iya. Ya, artinya ada batasan Ustaz ketika bicara poligami di depan istri Ustaz. Iya. Ada rencana Mas? Insyaallah. Iya, ilmu dulu harus punya mental dulu. Sama materi yang tidak terlalu banyak sih, tapi materi yang bisa mencukupi. Itu Pak. Adil. Tapi begini Ustaz. Ini perasaan saya nih, perasaan kita dulu itu. Masalah poligami itu Ustaz. Saya lihatnya ada semacam beban gitu Ustaz. Ya beban misalnya. Iya, maksudnya dari segi pandangan anak itu yang sudah jalani itu bangsa Iya. Itu saya lihatnya semacam ada beban gitu.
Pertama dari sisi beban ekonominya gitu kan, Ya. kemudian beban kasih sayangnya, beban beban waktunya gitu Ustaz. Iya, misalnya contohnya begini Ustaz. Misalnya istri pertama nih Ustaz, ingin kita ada di rumah misalnya Ustaz, ingin kita ada di rumah satu hari full gitu. Tapi di sisi lain ada istri kedua yang membutuhkan kita, misalnya lagi sakit, anak dengan istri kita yang kedua lagi sakit, ada keperluan gitu. Jadi hal-hal semacam itu kayak semacam rumit Ustaz. Iya, betul. Itu makanya Ya, waktu kita bicara tadi poligami itu enak, makanya saat tadi kan udah ngasih warning dulu bahwa ada beratnya juga, ada beban juga. Kalau salah-salah mental kita bisa drop nanti. Makanya bisa ada orang yang mungkin stroke atau jantungan, itu memang berat. Berat. Ya, apa yang menjadi beban berat poligami ini? Yang pertama sebenarnya ada ayatnya ya, membagi cinta. Ada ayatnya. Itu Quran surat An-Nisa 29. Bunyinya itu memang ini paling senang wanita nih ayat ini ya. Nah, paling senang wanita. Dengarkan ayat ini ya. Lantas tatiu antadilu bainan nisa. Kamu nggak akan mungkin mampu berlaku adil kepada istri yang kamu poligami itu. Walau harastum, iya, walaupun kamu punya keinginan dan itu Allah kasih tahu. Kalian yang poligami itu susah membagi hati itu, membagi perasaan, kasih sayang gitu ya, perasaan ya, perasaan itu. Kalau kasih sayang nanti mungkin actionnya, kasih sayang bisa dibuat-buat, tapi hati ini. Kemudian diingatkan oleh Allah, wala tamilu kulal maila, jangan kamu lebih condong dengan salah satu istrimu. Watadaruha kal mu'alaqatin, sampai istri yang lain tuh digantung gitu. Maksudnya kita ke istri yang satu terus ya, istri yang lain tuh kita nggak pernah datangin. Nah, ini bahaya karena biasanya itu laki-laki kan kepingin nyaman, istri yang satu dia sering dilayanin, kemudian diberikan. Iya, ini yang bahaya. Masya Allah. Ini beratnya, tapi saya alhamdulillah udah ngerti dalil ayat, udah ngerti dalil hadis, harus dilawan itu. Lawan perasaan itu harus dilawan. Rasulullah sendiri itu seluruh para ahli tafsir yang menerangkan ayat tadi itu turun ayat itu karena Rasulullah lebih cenderung ke Aisyah. Lebih cenderung ke Aisyah. Iya, paling musa ya. Weidori yang bojona. Iya. Masih iya, antum bayangkan 9 tahun itu. Wah, itu lagi mekar-mekar. Wah, keren banget gitu. Nah, turun ayat ini, engkau Muhammad itu enggak mampu berlaku adil kepada istri-istrimu. Cuma Allah kasih tahu karena perasaan itu memang enggak mampu, tapi sikap harus tidak boleh lebih cenderung lalu menelantarkan yang lain gitu. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Jika kamu terus memperbaiki dalam berlaku kepada istri-istrimu ini dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya lanjutkan lagi. Ayat ini turun, kemudian Rasulullah berkata kepada Allah atau istilahnya beliau itu datang ngakui kepada Allah lah, ya Allah, inilah pembagian yang aku mampu. Janganlah engkau mencela terhadap yang aku tidak mampu di dalamnya. Para ulama menerangkan pembagian yang dimampu itu adalah pembagian secara zahirnya seperti bermalam gitu. Bermalam harus adil, semalam. Kalau saya sih yang istri dua ini 3 malam di istri pertama, 3 malam di istri kedua, kemudian hari Jumatnya nanti digilir. Jadi Jumat pertama istri pertama, Jumat kedua istri kedua begitu. Itu wajib. Kemudian kalau bangunin rumah istri pertama, bangunin istri kedua. Iya, walaupun mungkin kita lagi ngambek-ngambekan, bosan, itu harus dilawan. Kalau enggak, itu ada hadisnya lagi. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang memiliki 2 istri lalu dia lebih condong menelantarkan yang lain, nanti di akhirat dia datang dalam keadaan miring gitu sampai dia masuk neraka miringnya gitu.
Makanya Pak tadi saya bilang butuh ilmu, selain mental dan materi, butuh ilmu. Ya berat sebenarnya poligami itu, apalagi sudah punya anak banyak. Seperti saya ini kan anaknya 16 orang ya. Berat. 16 orang anak saya. Sudah 16. Ya 16. Nah, dan ini berat. Kita miliki anak 5-6 aja berat. Apalagi saya yang kuliahnya udah 4 orang. 16 itu Istri pertama 11, istri kedua 5. 5 Iya. orang. Itu beban juga sebenarnya. Harus saya yang kecil begini, ya memang saya sih cari nafkah nggak pakai otot sih, tapi insya Allah pakai otak gitu. Walaupun kita yakin secara ilmunya juga semua anak saya itu pasti ada rezekinya dari Allah. Masya Allah. Itu mas, asik nih bicaranya nih, masya Allah. Jadi semangat nih poligami mas ini. Ya Mas. Insya Allah. Insya Allah. Jangan sampai ditonton oleh istri antum gitu. Memang begini Zat. Karena kadang-kadang ini para istri, para wanita ini mungkin mereka menolak poligami ini, mungkin mereka tidak tahu apa sebenarnya hadiah untuk mereka itu. Gitu ya. Karena diberi izin poligami, terus hadiahnya apa gitu? Gimana? Sebenarnya hadis Karena begini, Zat. Banyak yang mengatakan masih ada sunah-sunah yang lain gitu. Nah, kira-kira beda, maksudnya hadiahnya apa sih istimewanya gitu? Mengizinkan suami untuk berpoligami itu, Ustaz. Iya, makasih ya. Sebenarnya hadis yang spesifik nggak ada yang sahih. Hadisnya yang sahih itu secara umum wanita itu dijamin oleh Rasulullah bisa masuk surga dari pintu mana saja jika wanita itu sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan dan mentaati suami. Nah, mentaati suami dalam arti secara keseluruhan dan totalitas. Istri mau nikah, suami mau nikah lagi ya, istri harus taat, harus manut. Nah, istri yang seperti itu jaminannya masuklah ke dalam pintu surga mana yang kamu suka. Nah, kemudian wanita yang tahu agama itu kan nggak berani nolak syariat, mas. Nggak berani, nggak berani nolak syariat. Roti Timur Tengah. Ya, siap. Jadi wong iblis itu taat kepada Allah 600 tahun, ada mengatakan 800 tahun hanya karena nggak mau taat satu masalah, akhirnya dia dilaknat dan kekal di neraka. Makanya wanita yang tahu agama itu nggak berani ngelawan Allah gitu, nggak berani ngelawan syariat gitu loh. Ngelawan syariat. Ya. Makanya hendaklah antum nanti saudaraku Pak Ansar yang ganteng masih harus mendapatkan istri yang solihah. Masya Allah. Ya. Antum udah dapat istri yang solihah. Amin, amin. Juga ya, insya Allah ya. Amin. Ya, baik. Ya Mas Opik ya. bisa juga ini kalau bicara masalah adil. Iya. Jadi jangan enaknya aja poligami biasanya. Iya. Antum ini ambil enaknya aja. Ya, bagus. Seakan-akan dua ayat tadi bertentangan ya. Maka para ahli tafsir menjelaskan. Ayat yang pertama nyuruh berpoligami gitu ya. Sedangkan ayat yang kedua, kamu kalau poligami nggak mampu adil. Maka penjelasan para ulama yang paling tahu tentang ayat-ayat dan hadis-hadis syariat Islam ini, harus adilnya itu satu bermalamnya. Itu harus adil. Yang kedua, kebutuhan materinya bukan sama rata, enggak. Seperti istri saya ini yang pertama kan 11 orang. dengan kebutuhan anaknya 11 itu. 11 dengan 5 itu sudah. Iya, bukan iya. sama-sama sejuta enggak. Ya, karena dia banyak anak ya dia banyak. Lebih banyak itu Ustaznya. Saya itu alhamdulillah mohon doanya antum mudah-mudahan Allah Insyaallah, menjadi saya. Yes, Saya kalau beli motor Vario yang tahun 2015 saya akan beli lagi motor Vario yang persis sama pada istri saya yang satu. Saya beli motor baru-baru ini yang tahun baru ini 2023 ya. Iya. Maka saya beli lagi motor yang tahun yang sama pada istri gitu. Masya Allah. Itu konsep adilnya itu. Merek motor aja Harus adil gitu ya, Ustaz. saking khawatirnya nanti miring di neraka gitu. Oh iya. Untuk perasaan tadi nggak boleh diungkapkan. Perasaan tadi nggak boleh diungkapkan. Malah saya tuh ya kita yang poligami ini harus pinta gombal mas. Saya tuh bilang ke istri pertama saya, halo sayang, cintaku gitu ya. Sedangkan yang istri kedua saya bilang, oh istri tersayang. Harus gitu ya. gombal. Saya pernah didudukkan oleh dua istri ini. Mereka mengadu gitu. Nah, kita mau nanya mas nih, katanya ke saya
cintaku, katanya ke yang kedua Cintaku juga. sayangku. Sayangku, ya. Akhirnya saya bilang nggak salah saya. Istri pertamaku cintaku, istri keduaku sayangku. Sayangku. Gitu. Harus banyak-banyak. Makanya, Enak, Mas. Maaf Ustaz, ada bohongnya di sini. Enggak, sebenarnya saya pernah mempelajari secara dalil syar'i memang bohong itu tetap enggak boleh. Iya, bohong. Kemudian saya pernah belajar juga kepada orang yang sukses poligami, Haji Abu Salam di Sila itu sebenarnya bohong itu agak riskan, bahaya. Bukan bohong itu. Kalau dalam bahasa kami mempelajari bahasa Arab itu ada yang namanya mantik, pintar bersilat lidah gitu. Pintar mantik. bersilat Ada lidah. ilmunya saya. Iya, ada ilmunya mantik itu. Tadi makanya saya bilang ke yang satu kan istriku yang tercinta gitu ya. Iya. Yang satu Iya. saya bilang istri yang tersayang. Jadi dua-duanya memang yang ini saya cintai, yang ini saya sayangi gitu. Kan nggak bohong. Iya. Gitu. Oh iya. Oh, ada satu juga yang menjadi warnanya pantang kita menjele-jelekan istri yang lain di depan istri yang satu. Itu nggak Oh boleh. iya, nggak boleh. Ustaz. Nggak boleh itu. Atau kita menganggap oh kamu yang paling kucintai itu tuh nggak saya cintai, nggak boleh. Itu hati itu benar-benar dijaga, lisan juga benar-benar dijaga. Berarti secara presentasi sama derajatnya. Iya, sama. Jadi istri pertama, istri kedua itu di mata Allah sama dan kita memperlakukannya juga sama. Walaupun Sama. hatinya agak condong ke Iya, kanan, misalnya Iya. ke istri pertama. Iya. Oh boleh tuh Ustaz. Hati. Makanya hati itu kan sampai Nabi bilang ya Allah, hatiku nggak bisa saya atur ya Allah. Oh, Masya Kata karena Nabi SAW lebih cenderung ke Aisyah. Aisyah. Karena lebih cantik, lebih muda begitu ya. Iya. Hafsah anaknya Umar kan agak gendut dikit gitu umurnya. Hafsah, ya? Hafsah ya. Apalagi istri-istrinya yang lain, yang cantik yang lainnya juga ada sih. Tapi lebih muda Aisyah gitu. Lebih mudah. Iya, iya. Nah, perasaan ini nggak boleh diungkapkan gitu. Nggak boleh dikeluarkan dalam lisan, nggak boleh. Cukup disimpan. Disimpan di hati aja, Ustaz. Dan nggak boleh merubah perilaku. Iya, iya. Oh jadi Memang- perilaku aja yang adil, perasaan. Iya. Perasaan Boleh itu, tidak adil. iya. Iya. Bukan boleh ya maksudnya, karena kita memang manusia nggak mampu mengendalikan perasaan. Iya. Jadi Allah memaklumi gitu, Allah Iya. memaklumi. Yang penting Anda setelah punya perasaan seperti itu jangan dilanjutkan dengan perilaku yang nggak baik. Oh secara perilaku Iya, iya. adil. Iya. Perasaan Iya, walaupun tidak adil nggak Boleh apa-apa. gitu. Tidak boleh diungkapkan. Ya, Oh, oh, iya. apa nih? Wah, inilah. Iya. Ini kayaknya calon poligami. Asik ngobrol kita nih, Mas. Iya, Ustaz. Allah. Iya juga sih, Ustaz. Memang kadang-kadang kadang-kadang begini. Kadang-kadang perempuan ini menolak poligami Iya. hanya karena mereka tidak ingin membagi cinta. Itu kan? Nah. Itu, tidak ingin membagi cinta. Cintaku, sayangku ya. Tapi setelah Ustaz, misalnya jangan pun ke istri gitu. Ke anak aja. Teman. Iya, atau teman atau ke anak saja misalnya dari misalnya dari 16 anak ini, Ustaz. Iya. Ada beda perasaan nggak dari ke 16 anak ini, Ustaz? Nah, maksudnya aneh itu, Ustaz. Iya, ngerti. Ya, jangankan istri gitu. Anak saja itu beda cara kita memberi perasaan kepada mereka itu, Ustaz. Betul. Saya sangat setuju itu. Iya. Dari ke-16 anak saya memang ada yang tertentu itu kayaknya kita Ya. zaman. Iya, atau begitu gimana maksudnya, gitu. iya. Tapi sekali lagi pantang kita untuk mengeluarkan kalimat. Oh intinya jangan katakan itu saya. Iya, jangan Jangan katakan dan katakan. jangan diperlihatkan di dalam membagi materi, nggak boleh. Mentang-mentang kita senang anak yang ini kita kasih motor, yang ini kita nggak mau Oh, juga. iya, iya. Sikapnya nggak boleh. Iya, hati, sikapnya nggak hati boleh. Karena- ditolerir. Iya. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Mas Ihsan tadi, saya menjawab juga ya. Memang wanita itu lemah ya. Pada hakikatnya nggak ada wanita yang mau rela suaminya nikah lagi. Nah, Iya. pada hakikatnya ya. Nggak ada Tidak itu. ada Secara wanita perasaan yang nggak ada. Iya. rela. Nggak mau. Nggak mau. Itu jelas mulai daripada istrinya. Istri Nabi pun Ibrahim begitu, alaihissalam. Ustaz? Iya. Oh. Istrinya Nabi alaihissalam yang namanya istri Ibrahim alaihissalam itu kan dua. Iya. Istri pertamanya Sayyidah Sarah. Sayyidah Yang Sarah. kedua istrinya adalah Siti Hajar. Siti Hajar, Sayyidah Hajar itu. Itu akhirnya kan Sarah ini cemburu banget kepada Hajar, akhirnya suruh Ibrahim enyah dari rumahnya. Iya begitu. Saking cemburunya. Cemburu. Aisyah radhiyallahu anha ini dia paling cemburunya kepada Khadijah. Khadijah gitu. Sampai Nabi
diam kamu Aisyah, nggak boleh ngejek istri saya Khadijah, dia kan udah meninggal gitu. Jadi pada hakikatnya seperti yang Mas Ansar tadi warning, Iya. pada hakikatnya nggak ada wanita yang mau dipoligami. Oh, iya. Karena cinta tadi. Yang kedua materi. Dan ini malah untuk wanita zaman now, nggak mau mereka. Gaji cuma 3 juta mau dibagi 1,5 juta, nggak mau aku katanya. Nggak mau aku ya. Nggak mau. Walaupun kita suami kaya, udah punya uang 1 miliar, nggak mau mereka bagi, nggak mau. Pokoknya wanita itu untuk masalah dibagi. paling deh. Paling apa ya, ada uang abang disayang, ada uang paling tenang-tenang. Ada dua ini yang mereka nggak siap wanita itu. Yang pertama nggak mau dibagi perasaan cintanya. Iya. Yang kedua materinya, saya aja kurang mas, mau nikah lagi begitu. Padahal untuk yang kedua itu, setelah saya nikah lagi, malah saya diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah. Bahkan ada hadisnya, tapi ini hadis yang tidak disukai oleh wanita juga. Nikahlah kamu, niscaya kamu kaya. Ada sahabat nih, udah nikah 1 nih Mas Taufik ya. Iya. Nabi, saya udah nikah 1 nih, kok belum kaya? Nikah lagi ya dalam Nikah lagi sir. Aduh. niscaya kamu akan kaya. Miskin. Belum kaya, miskin. Nikah 2 belum kaya lagi nih Mas Ansar ya. Datang ke Nabi udah 2 nih Nabi belum kaya, nikah lagi kata Nabi. Dan realnya saya setelah nikah tahun 2008 nggak punya apa-apa gitu. Setelah nikah punya mobil, punya rumah, punya usaha. Oh, jadi tips baru nih. Pengen kaya, nikah. Itu paling wanita nggak suka itu. Paling nggak suka Masih kayaknya. miskin si pertama, tambah lagi besar. Nikah lagi itu. Tapi untuk saya kayaknya saya memilih cukup 2 dulu. Cukup ya. Karena memang pertimbangannya anak saya udah banyak. Iya, 16 ya. Ya kuliah juga ini berat. Berat. Kemudian saya udah ngerasa udah umur juga, kan seumur sekali saya udah 48 tahun ya. Oh iya, 48. Oh iya, saya ingin kasih tahu ya pada semua pemirsa audiens ya, bahwa kalau mau poligami itu jangan tunggu tua. Nggak enak poligami kalau udah tua. Ya, kalau mau poligami semua masih Isa nih. Ini lagi enak-enaknya. Iya, saya poligami dulu tuh umur baru 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun. Masih muda itu. Iya. Sampai saya keluarkan di FB kemarin, saya lihat foto waktu saya nikah istri kedua itu, saya ternyata memang masih duri itu. Kalau nikah waktu umur tua itu ada dalam tanda kutip ya, ada beberapa oknum yang nikah setelah umur tua itu sebenarnya itu hanya gengsi aja, untuk menikmati kayaknya enggak gitu. Harus di umur muda, Pak Ansar. Iya. Cuman ini Ustaz, biar enggak terkesan mempromosikan poligami kan. Gitu. Cuman jika diberikan pilihan antara berpoligami dan tidak berpoligami, mana yang lebih baik Ustaz? Iya bagus. Terus tergantung orangnya Mas Opi. Kalau saya sih memang butuh poligami. Kalau laki-laki yang mungkin libido seksnya tinggi dan dia punya leader, memang seorang pelaku poligami itu harus seorang yang punya leader. Kepemimpinan saya. Kalau dia libidonya seksnya tinggi, kemudian punya kemampuan leader ya, dan mentalnya bagus, menurut saya poligami itu untuk memperbanyak generasi. Tapi kalau seorang laki-laki yang ngurus istri pertama aja dia termasuk kumpulan suami takut istri gitu ya. Iya, dan dia nggak punya mental gitu ya. Malah dengan poligami nanti dia amburadul kehidupan rumah tangganya, itu jangan. Itu jangan. Jadi yang pertanyaan Mas Sofi tadi tergantung leadership orangnya. Terus yang kedua yang saya berikan warning juga adalah bicara baik-baik sama istri pertama. Bicara baik-baik. Kalaupun memutuskan. Iya. Soalnya Nabi SAW punya anak namanya Fatimah. Fatimah pantang mau dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali nerima daripada ngamuk-ngamuk ke istrinya toh. Iya. Daripada ngamuk-ngamuk, bukannya cari bahagia, malah cari sengsara kan? Cari sengsara ya. Jangan tengah malam ya diracun nanti. Itu maksudnya. Untuk laki-laki zaman now kebanyakan kayaknya nggak poligami. Dan tergantung istri pertama juga. Istri pertama kayaknya susah, saya sih nggak nganjurin, jangan.
bukan cari bahagia malah cari susah. Intinya kan Iya. kita cari enak. Cari enaknya. Tapi begitu ada peluang dikit dari istri pertama, Jangan, Iya. iya. Masya begitu ada Allah. peluang. Malam-malam sampaikan curhat, saya poligami saya. Besoknya nggak bangun. Asik. Ya. Dia hati-hati nih, nyala juga. Iya, siap Ansar. Ya ada tuh Insya Allah. kasus-kasus yang mengerikan tuh Mas. Iya. Orang Iya. mau poligami itu sampai mohon Iya. maaf zakatnya tuh dipotong. Iya. Iya, ada. Istrinya ada diracun apa segala. Iya. Makanya tadi saya memberikan warning. Dompu juga kemarin ada kejadian yang dipotong atau ya ada Lihat kemarin. keadaan kondisi istri pertama. Jadi intinya kita laki-laki itu peluang poligami itu lihat kondisi istri pertama. Mengenai calon kedua tuh mudah itu. Uang perempuan sekarang itu insya Allah banyak. Masya Allah. Masih ada mau digali atau apa? Itu saja mungkin saja. Iya. Nggak terasa udah lama juga kita. Iya, sudah 40 menit. Nah, 40 menit Pak Ansar ya. 40 menit. Aduh, nggak terasa. Iya. Ya namanya tema Bicara poligami. masalah poligami ini ngomong aja enak ya, apalagi ya. Apa harus dilanjutin part kedua? Juga. Tapi, Boleh. eh, Tapi tergantung ustadznya juga, kemudian tergantung para apa namanya teman-teman gitu kan, yang sampai lainnya. lupa ya. Iya. Perkenalkan bahwa ini supaya tahu Ustaz Zen sampai lupa gitu. Oh iya Ustadz. Ini Ustadz Zen ya Ustadz ya? Lebih dikenal dengan Ustaz Zen. Iya Ustadz Zen ya. Sayyidi. Pimpinan Pondok Pesantren Utsman bin Affan yang ada di Mungkin desa kita itu. ke depan Iya. banyak judul-judul yang kita dialog. Iya. siap. betul. Dengan senang hati alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat apa Iya. yang saya sampaikan tadi. Iya. Dan saya ingin pesan terakhir Terakhir, kepada Iya, Ustaz. teman-teman. Affan. Sebenarnya poligami dan nggak poligami itu nggak bisa dijadikan ukuran. Ukuran itu kebahagiaan. Oh, Sakinah mawadah warahmah. Jadi orang yang hebat itu bukan orang poligami, Mas. Orang yang hebat itu bisa membahagiakan anak istrinya. Dia bisa bertanggung jawab untuk kehidupan anak istrinya. Kalau dengan satu dia bisa membahagiakan anak istrinya dan anak-anak jadi orang terdidik, itu alhamdulillah. Oh, Tapi kalau dengan untuk antum saya punya 2 istri dan Terbengkalai. fine saja, baik-baik aja, Baik-baik aja. anak istri saya juga alhamdulillah baik-baik aja Mas. Nah, itu juga jangan dicela gitu. Jadi substansinya tuh bukan udah poligami atau nggak poligami, bukan. bahagianya itu Pak. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Sakinah, mawadah warahmah. Iya, Kita kita bahagia, ada utama. anak bahagia, istri Iya. juga. Istri juga bahagia. Dan saya ingatkan jangan sampai maksa diri poligami menyelamatkan janda dan menjandakan istri. Menjandakan Nah, istri. benar. Nah, ini yang paling banyak juga karena dia belum Ya, siap betul, mental, belum siap materi, Iya. belum punya ilmu yang mumpuni, dia paksakan diri poligami, yang bukan kebahagiaan yang dia dapat perhara rumah tangga Perhara. dan akan merusak nanti nama baik poligami atau image orang terhadap syariat Oh, Poligami. itu. Ya. Begitu Mas. Nah, ini penting sekali. Ya. Asik. Ustaz, Masya Allah. Ya, Sudah cukup mungkin. sudah lumayan, baru sedikit lumayan ya. Iya, nanti Partainya nanti. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi nanti. Insya Allah nanti kalaupun ada waktunya Ustadz. Terima kasih banyak ya. Iya. Itu Ustadz. Terima kasih banyak. Jazakallah khair Ustadz. Ya, siap. Mungkin kita tutup dulu mungkin Ustadz. Ya. Ya. Dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha wa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.